Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Judul renungan kali ini, Memberi dengan Sukacita, ditulis oleh Estera Piroska Escobar. Sahabat ODB, Nikolas yang lahir pada abad ketiga tidak tahu bahwa berabad-abad setelah kematiannya, ia akan dikenal sebagai Sinterklas. Ia hanya orang biasa yang mengasihi Allah dengan tulus dan memperhatikan orang lain. Ia dikenal murah hati dan selalu memberi dengan sukacita. Ia juga banyak melakukan perbuatan baik. Konon jika mendengar ada keluarga yang mengalami kesulitan keuangan, Nikolas mendatangi rumah mereka pada malam hari dan melemparkan sekantong emas melalui jendela yang terbuka. Emas itu mendarat di dalam sepatu atau stoking yang dihangatkan di tengah perapian. Jauh sebelum Nikolas, Rasul Paulus mendorong orang percaya di Korintus untuk memberi dengan penuh sukacita. Ia mengabarkan tentang kebutuhan finansial saudara-saudari seiman mereka di Yerusalem dan mendorong jemaat di Korintus untuk memberi dengan murah hati. Paulus menjelaskan manfaat dan berkat yang akan diterima oleh mereka yang membagikan harta miliknya. Ia mengingatkan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berkat kemurahan hati mereka dalam memberi dengan sukacita, mereka akan diperkaya dalam segala macam hal, dan Allah akan dipermuliakan. Bapa, tolong kami untuk memberi dengan sukacita bukan hanya selama Natal, melainkan sepanjang tahun. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu yang luar biasa yang telah memberi kami karunia-Mu yang tak terkatakan, yakni Putra-Mu, Yesus.
Sahabat ODB, adakah seseorang yang dapat Anda tolong minggu ini? Bagaimana Anda dapat memberikan waktu atau sumber daya yang Anda miliki dengan murah hati? Bapa yang pemurah, terima kasih telah mendorongku untuk bermurah hati. Karena sesuai dengan sabdamu, kemurahan hati mendatangkan berkat yang melimpah, baik bagi pemberi maupun penerima.